Salah satu PR besar kami Komisi C adalah penyelesaian banjir di Kota Malang. Kami mendorong pemerintah kota untuk segera membuat master plan drainase di kota. Alhamdulillah sudah selesai. Pasca terselesaikannya master plan drainase, kami kemudian ingin mencoba mengurai dari titik terbesar banjir yang ada di Kota Malang. Paling tidak telah ditemukan 3 titik. Yang pertama di wilayah Suhat, yang kedua di wilayah Bondowoso geser ke Pisang Candi, Tanjung, Bareng, yang ketiga di Saujajar. Untuk yang Suhat, kami kemudian bersama dengan pemerintah Kota Malang bersepakat untuk membuat bosem yang itu untuk menampung sekaligus memperlambat derasnya air ketika terjadi luapan banjir pas hujan begitu derasnya di Kelurahan Jatimulyo. Begitu air itu masuk ke bosem tersebut, kemudian keluarnya lagi ini tidak sederas ketika langsung, sehingga meminimalisir adanya genangan di sepanjang Suhat, baik yang terutama yang ke timur, yang ke Kemirahan, ke Sabilillah, ke Kedawung, ke Ciliwung. Ya. Yang kedua, bersamaan dengan embung ini nanti akan ada pembangunan, tanda petik perbaikan, drainase sepanjang Soekarno-Hatta. Yang dulu awal Pak Wali merencanakan di tengah jalan, tapi karena anggaran terlalu besar, kami Komisi C mencoba skema tetap pinggir-pinggir kanan kiri, diperlebar, diperdalam, sehingga kemudian anggarannya cuma 10% dari anggaran awal. Diperkirakan nanti jika itu sudah selesai, banjir sisi barat utara Kota Malang insya Allah sudah terselesaikan. Baru kemudian nanti kita geser ke yang Jalan Bondowoso sekitar sana, yang aliran sungainya mengalir ke wilayah Pisang Candi, ke selatan geser ke Bareng, ke wilayah Tanjung Sukun dan sebagainya. Di sana juga akan dicarikan titik untuk juga membuat embung yang sama untuk penampungan luapan air hujan, mengalirkan kembali dengan durasi yang lebih lambat, tidak sederas ketika tanpa ditampung di dalam bosem ataupun embung itu. Baru kemudian geser Saujajar. Gini, perda itu akan dievaluasi, perda master plan akan dievaluasi per 5 tahun sekali. Artinya nanti ini akan berlaku sampai 2008-2029. Ketika ternyata masih efektif untuk dilaksanakan tanpa merubah titik atau merubah skema aliran, ya kan tetap dilanjutkan. Tapi karena kondisi tertentu mengingat Malang ini investor masuk begitu berebut, pembangunan dahsyat luar biasa, kan juga dikhawatirkan akan ada perubahan yang tanpa disadari masyarakat pengembang yang merubah titik aliran sungai, aliran drainase dan sebagainya, aliran apapun yang bisa mengganggu lancarnya air baik drainase maupun di irigasi, sehingga nanti per 5 tahun akan ada evaluasi terhadap master plan dan drainase yang ada. Kalau di total sesuai paparan dari Unipro, dari Prof. Bisri selaku yang ditunjuk untuk memandekani perumusan master plan drainase ini, ketemu angka total di Kota Malang itu 1,8 triliun, hampir sekali APBD. Bayangkan kalau di Suhat saja dengan skema awal itu kisaran 500 miliar, sehingga kemudian kami mencoba komunikasi dengan sebelah
dengan atas, provinsi dan pusat. Provinsi sudah membayangkan kalau digarap di tengah selain anggaran besar juga, durasi waktu yang sangat lama, sementara sana merupakan titik aktivitas orang berkendara lalu lalang yang kemacetannya luar biasa, akan tidak terbayangkan luapan kemacetan nanti ketika sana tutup total sekian bulan bahkan sampai satu tahun. Sehingga kemudian atas hasil diskusi dengan para pihak termasuk dengan Prof. Bisri bersepakat tidak di tengah tapi kemudian tetap memfungsikan drainase di pinggir yang sudah ada itu, tapi lebih dimaksimalkan, dilebarkan kemudian diperdalam termasuk yang sisi timur di kanan kiri, dan anggarannya insya Allah cuma 10% dari awal, kurang lebih kisaran cuma 50-an miliar. Itu sudah beres, sudah selesai. Ketika kita bersepakat di angka itu tanpa merubah skema lain, kemarin dipaparkan oleh Pemkot ke kami di DPRD Kota Malang, itu multi-year sampai 5 tahun anggaran. Mengingat sangat besarnya anggaran itu. Sebab kalau kita satukan ke sana APBD kita, maka kegiatannya lain akan vakum. Kita ini berada di Kota Malang yang letak geografis kita ini begitu sangat rendah. Kita ini ada di bawah dan dikepung oleh Kabupaten Malang. Yang jelas kalau sisi barat ini wilayah kabupaten, kemudian Batu juga kan letak geografis jauh lebih tinggi dari Kota Malang. Ketika terjadi hujan lebat, secara otomatis dari wilayah barat sana dan Batu, aliran sungai, banjir karena hujan deras ini langsung deras menuju ke arah timur. Sebagiannya memang lewat Sungai Brantas, tapi sebagian yang lain selain luapan Sungai Brantas juga ada yang lewat irigasi, ada yang kemudian langsung di tengah perkampungan penduduk, yang semuanya kemudian menyatu di wilayah ke wilayah Soekarno-Hatta, yang dari sana kemudian menjadi titik awal luapan banjir menuju Blimbing, baik ke utara ke Kemirahan, ke selatan ke Kedawung, ke Ciliwung, dan sebagainya, sampai bahkan ke wilayah timurnya lagi, ke Pelausan. Gini, satu sisi memang sebagian investor kadang kurang mengindahkan tentang pentingnya drainase itu, tentang pentingnya mengutamakan bagaimana tidak terjadi banjir ketika mereka melaksanakan pembangunan. Sisi lain, banyak masyarakat yang tidak menyadari tentang membangun sebuah rumah, membangun tempat tinggal, walaupun harus memanfaatkan lahan yang nyata-nyata melanggar. Misal, dia membangun rumah di pinggiran bantaran sungai, dia bangun rumah di sebelah irigasi langsung bersamaran dengan temboknya irigasi, bahkan ada yang membangun rumah di atas irigasi. Ya, kami temukan di daerah Ciliwung itu ada pas di atas irigasi, sehingga kemudian akibat di atas itu ada rumah, secara otomatis kemudian di bawahnya irigasi menjadi tidak terpelihara. Orang sulit untuk menguras, mengangkat sedimen di sana, menjadi tumpukan buangan sampah dan sebagainya. Pada sisi lain kemudian terjadi banyak penyempitan irigasi ini yang begitu luas awalnya kemudian menyempit. Akibat menyempit, air yang awal leluasa dengan luasan irigasi tersebut karena sudah sempit sehingga menjadi meninggi kemudian meluap ke rumah-rumah penduduk,
yang memang tanah itu sebagiannya milik irigasi. Sebetulnya dengan master plan drainase ini yang ada sekarang, kemudian kita eksekusi betul ya, utama yang seringkali terjadi genangan parah itu kan di wilayah Blimbing, dari sisi Kemirahan ke selatan, dari sisi Kedawung, daerah Kedawung sebelah utara, lebih-lebih ke selatannya itu selain kita mengangkat sedimen, ya, sedimen ada di irigasi tersebut dengan pakai alat keruk kecil yang bisa masuk ke sana, sekaligus ini drainase sepanjang Jalan Ayani Lejen Sutoyo terus ke selatan menuju Sungai Brantas itu sudah waktunya kita perbaiki, untuk kita perlebar, kita perdalam. Ketika itu sudah kita perbaiki, perlebar, perdalam, maka fungsi drainase wilayah Blimbing akan lebih maksimal, sehingga tampungan air yang selama ini meluap langsung ke rumah penduduk akan selesai di drainase ini. Dengan catatan, jangan ada penutupan sepanjang drainase mulai utara Ayani menuju sampai ke Sungai Brantas yang ada di daerah Celaket ini. Jadi harus ada ada space-space yang tidak tertutup total sehingga memudahkan ketika terjadi sumbatan itu untuk membuang sedimennya lebih mudah. Memang apapun pembangunan sekecil apapun, ini masyarakat harus terlibat. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat akan sangat sulit. Makanya pemerintah Kota Malang sesuai dengan regulasi yang ada, setiap kali kan bangun apapun kan diawali dengan musren, musyawarah rencana pemusrenbang melalui tingkat RT, RW sampai kelurahan, sehingga tahu persis permasalahan yang ada di perkampungan terkecil di wilayah RT, naik wilayah RW, kelurahan, lah kemudian terakomodir di kecamatan sampai tingkat kota. Dari sana kemudian dirumuskan untuk menjadi APBD Kota Malang, tentu lewat SIPD. Dengan begitu masyarakat terlibat langsung tentang kebutuhan yang ada di tengah masyarakat. Jadi sekecil apapun pembangunan, keterlibatan masyarakat amat sangat dibutuhkan. Karena banjir merupakan masalah yang berkepanjangan, masalah klasik, ini ke depan jangan lagi ada semacam tanda ketik kesan Malang kota banjir. Di stigma itu harus kita hilangkan dengan cara begitu kita sudah punya master plan drainase, ya sudah kita jaga acuan, anggarkan semaksimal mungkin sesuai kebutuhan perbaikan drainase dan aliran sungai dan irigasi, sehingga kemudian kedepannya banjir tidak terjadi seperti sekarang ini. Yang kedua, sering ada sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ikut menjaga saluran air, baik drainase, irigasi maupun sungai. Perlu sering sosialisasi baik di tingkat kelurahan, tingkat RW, bahkan tingkat RT, agar masyarakat sama-sama menjaga. Ketiga, pentingnya masyarakat itu menjaga kebersihan agar di dalam membuang sampah tidak sembarangan ke tempat aliran sungai, karena itu menjadi sumber awal buntunya aliran gara-gara banyaknya sampah yang mengendap di sana.